Lanjut pada pembahasan bab 2, ada agama dan manusia. Saya akan membahas yang pertama, pengertian agama. Kata atau term agama, meskipun keberadaannya di masyarakat sudah begitu populer, namun secara ontologis, ia masih sulit dirumuskan pengertiannya. Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa agama sebagai term yang relatif mudah diucapkan, tetapi sangat sulit didefinisikan dengan tepat. Agama merupakan salah satu aspek yang paling penting dari aspek-aspek budaya yang dipelajari oleh para antropolog dan para ilmuwan sosial lainnya. Sangat penting bukan saja yang dijumpai pada setiap masyarakat yang sudah diketahui, tetapi juga karena penting saling mempengaruhi antara lembaga budaya satunya dengan lainnya. Di dalam agama itu dijumpai ungkapan materi, budaya dalam tabiat manusia, serta dalam sistem nilai, moral, dan etika. Selanjutnya, ada dua sudut pengertian mengenai agama, baik secara kebahasaan atau etimologis maupun istilah atau terminologis. Pengertian secara kebahasaan atau etimologis tentang istilah agama ada berbagai keterangan yang diberikan oleh para ahli. Menurut sebagian ahli bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta dan tersusun dari dua kata, yakni a disamadengankan tidak dan gama sama dengan kacau atau kocar-kacir. Sehingga kata agama bisa diartikan tidak kacau atau tidak kocar-kacir, dan atau agama itu menjadikan kehidupan manusia teratur. Dengan pengertian dasar seperti ini, maka agama hadir membawa misi utama mengatur kehidupan umat manusia, sehingga kehidupan mereka menjadi tertata dan teratur, dan bahkan kelak mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Lanjut, pengertian secara istilah atau terminologis. Analisis etimologis di atas hanya merupakan sebuah usaha memberikan gambaran atau pengertian umum dan sederhana tentang agama. Sementara itu, para ahli juga telah berupaya untuk memberikan pengertian yang lebih bersifat definitif mengenai agama. Untuk itu, mereka mempelajari lalu mendeskripsikan fenomena-fenomena agama yang ada dalam kehidupan umat manusia dan kemudian melakukan penyimpulan. Tentu saja fenomena-fenomena agama yang dimaksud terbatas pada perilaku-perilaku keagamaan manusia yang bersifat empirik dan bisa diamati. Adapun di antara definisi agama yang telah disampaikan oleh para ahli adalah: 1. Definisi dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia. Di dalam kamus itu dinyatakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada kesaktian ruh nenek moyang, dewa, dan Tuhan. Yang kedua, di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dinyatakan agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Yang ketiga, Harun Nasution, agama adalah kepercayaan kepada kekuatan imaterial atau supranatural yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Lanjut pada bentuk-bentuk agama. Pertama, agama kebudayaan atau cultural religions, atau juga disebut agama tabi'i atau agama ardi, yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan dengan jalan diwahyukan, tetapi merupakan hasil proses antropologis yang terbentuk dari adat istiadat dan selanjutnya melembaga dalam bentuk agama formal. Yang kedua,
agama samawi atau agama wahyu atau revealed religions, yaitu agama yang diwahyukan dari Tuhan melalui malaikat kepada utusannya yang dipilih dari manusia. Selanjutnya, cara manusia beragama. 1. Cara mistik. Yang dimaksud cara mistik adalah suatu cara beragama pengikut agama tertentu yang lebih menekankan pada aspek pengalaman batiniah atau esoterisme dari ajaran agama yang mengabaikan aspek pengamalan formal, struktural, dan lahiriah atau eksoterisme. Yang kedua, cara penalaran adalah cara beragama dengan menekankan pada aspek rasionalitas dari ajaran agama. Yang ketiga, cara amal saleh. Cara ini lebih menekankan penghayatan dan pengamalan agama pada aspek peribadatan, baik ritual formal maupun aspek pelayanan sosial keagamaan. Yang keempat, cara sinkretisme. Cara sinkretisme adalah cara-cara seseorang dalam menghayati dan mengamalkan agama dengan memilih-milih ajaran tertentu dari berbagai agama untuk dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan diri sendiri atau untuk diajarkan kepada orang lain. Dan dilanjut, urgensi agama bagi manusia. Manusia diciptakan ke dunia telah dibekali dengan seperangkat potensi untuk keberlangsungan hidup dan kehidupannya. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, seseorang manusia dituntut untuk selalu beraktivitas dan berkreativitas dalam rangka memenuhi kebutuhannya di setiap saat. Sampai sini dulu pembahasan dari saya sendiri. Mungkin ada salah kata atau yang gak terlalu dipahami, mohon maaf. Terima kasih.